Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita jumpa lagi di podcast kita yang tercinta, podcast Quran. Kali ini kita akan menyoroti banyak fenomena di masyarakat, di mana kita sering melihat ada kejadian-kejadian yang mungkin masyarakat bertanya, kenapa ada orang tiba-tiba naik derajatnya, tiba-tiba turun derajatnya, ada yang tiba-tiba diberhentikan, ada juga yang tiba-tiba diangkat. Tentunya kita ingin bertanya, bagaimana Al-Quran melihat itu? Alhamdulillah hari ini kita kembali bersama guru kita, Bapak Kiai Haji Najamuddin Siddiq. Kemudian juga ada tamu nih dari personil Wong Pitu, Bapak Wisnu. Kemudian juga ada pengusaha kita nih, Bapak Ujeb Ustadz dan Bapak Guru Pak Andang. Jadi kita menemani guru kita untuk bincang-bincang tentang fenomena tersebut. Mana Pak Kiai? Siap ya kita untuk bicarakan itu? Insyaallah. Oke. Monggo Pak Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang ini berada di wilayah Yayasan Hasanah Kebajikan. Yayasan Hasanah Kebajikan itu adalah membawahi anak-anak asuh ya, asrama anak yatim boarding school. Ada juga sekolah yang di luar, sekolah SD, MTS, SMK, MA, dan 4 sekolah ini, Masya Allah ini maju semua, baik semua. Mudah-mudahan mohon doanya agar selalu tetap maju sekolah kita. Dan kita podcast lagi dengan Quran, Alhamdulillah. Kenapa fenomena begitu? Pertama kita lihat dulu surat 3 ayat 26. Ya silakan yang di rumah ya buka surat 3 ayat 26 biar bisa dilihat langsung ayatnya dan juga apa sih isinya. Surat 3 Al Imran ayatnya 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cocok banget. Nah, jadi sebetulnya kan orang itu diangkat harkat derajatnya itu kan Allah yang angkat harkat derajatnya. Ya siapa yang Allah kehendaki. Begitu juga Allah juga akan turunkan yang Allah juga yang menghendakinya. Begitu juga ada orang yang dimuliakan oleh Allah, ada juga yang dihinakan oleh Allah. Nah, di tangan Allah lah di ujungnya itu semua kebaikan kan. Iya. Nah, mestinya orang itu pertahankan kebaikan, iman amal soleh. Kalau orang pertahankan iman amal soleh, siapapun juga dia
tetap akan tinggi harkat derajatnya. Nah juga sebetulnya Allah juga udah mengingatkan sama kita ini di suratnya, surat 95 At-Tin. Surat 95, surat At-Tin. Ayatnya 1 sampai akhir. Oh, sampai selesai. Oke. Pak Wisnu udah ketemu? Sudah. Mau nggak dibaca artinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ini lihat dulu. Allah bersumpah nih, demi buah tin, demi buah zaitun, kota Mekah, gunung Tursina. Sebetulnya Allah itu menciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk. Sempurna. Ya sempurna. Itu fitrah itu. Nah, tapi dia sebaik-baiknya makhluk ini, hati-hati. Hati-hati. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kemudian udah Allah jadikan dia makhluk baik, suci ya. Contohnya nih, anak kecil siapa sih yang nggak suka seneng sama anak-anak itu kan? Bayangin aja, karena di Gaza itu sering anak kecil dibunuhin, kan dunia akhirnya yang berontak. Islam nggak Islam kan? Dunia berontak. Kadang-kadang anak kecil dibunuhin, perempuan itu, rakyat itu, akhirnya dunia berontak kan? Nah, karena memang suci dia itu kan. Nah, orang hatinya suci, pastilah dunia akan protes semua. Nah, tapi ingat ayat selanjutnya. Sesungguhnya kami akan jatuhkan dia. Nah, nggak mungkin Allah nggak jatuhkan kita ke dia itu kalau dia tidak memelihara diri. Apa yang harus dipelihara diri oleh seseorang itu? Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, jadi kalau orang itu istiqomah, beriman beramal solehnya, enggak akan Allah jatuhkan. Jadi disebab dijatuhkan itu, ya apa dulu amalnya dia ini? Dia tergantung, kalau amalnya baik, ya tetap aja dia tinggi harkat derajatnya kan. Tapi kalau dia tidak, dijatuhin oleh Allah. Nah, cuman masalahnya Quran ini menjelaskan ini kan sudah 14,5 abad yang lalu. Orang kan nggak pernah baca artinya kan. Iya. Dan nggak pernah baca artinya, nggak pernah juga ada orang jelasinnya itu. Padahal jelas banget kan. Ya memang ya. Dunia itu ya begitu kalau dia tidak menjaga iman amal solehnya. Jadi peringatan itu sebetulnya sudah banyak ya. Wah, udah banyak sekali. Udah banyak sekali. Melupa orang. Ya, misalnya begini nih, kayak begini nih kan. Allah udah kasih tahu tuh sebetulnya di surat 6 ya, ayatnya 32 tuh. Surat 6, silakan buka yang di rumah ya, surat 6 ayat 32. Oke. Pak Ujeb baca silakan. 632. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Nah, jadi kehidupan dunia itu memang permainan, senda gurau. Tapi dalam kita berada dalam kehidupan yang main-main, yang senda gurau ini, kalau dia tidak beriman beramal soleh, jatuh dia. Tapi kalau dia tetap beriman beramal soleh, terangkat harkat derajatnya. Nah, iman amal soleh itu hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Harus seimbang ya? Oh, harus seimbang tuh. Berarti sebenarnya dia kembali ke amalnya sendiri. Betul. Jatuhnya, kata derajatnya. Ya.
Jadi jatuhnya dia itu dari amal kan. Misalnya ini ada, misalnya di satu tempat ada seorang kiai hebat nih, wow, banyak banget kan, udah diangkat oleh presiden kan, tahu-tahu jatuh, dia tidak gara-gara ucapan. Nah, Balik diri ya. iya, gara-gara ucapan kan. Nah, coba deh kalau dia beriman bermasoleh, coba nih kalau dia beriman bermasoleh. Coba kita lihat nih suratnya, surat 22 nih 2324 22 Surat 22 ayat 23 24. ya, Silakan Pak Endang. Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian yang mereka dari surga. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Nah, jadi orang yang beriman dan bermasoleh itu Allah janjikan surga. Surganya udah diberi ini, beri ini. Ya, nanti teman-teman sudah meninggal kan. Tapi di dunianya orang beriman bermasoleh itu dituntun ucapannya kepada ucapan yang baik. Dituntun ucapannya dan perbuatan yang baik. Kalau dia beriman bermasoleh, padahal gara-gara ucapan kan. Itu yang kiai, yang ada satu kiai yang udah diangkat tinggi. Ada lagi udah dipilih oleh rakyat gitu. Udah tinggi-tinggi, udah kaya raya. Ucapan juga. Iya benar. Pak, itu apa ada kesalahan pada amal ya Pak? Amal. Termasuk salah ngucap tuh ya bagian dari Dari amal. Buah dari amalnya ya Ustaz, berarti itu. Buah dari amal. Iya kan, dengan kita amal soleh itu ucapan tertuntun. nggak terbimbing Pak ya. Iya. Dengan dia amalnya nggak baik, ucapannya nggak terbimbing, nggak dituntun oleh Allah. Berarti itu azab ya, bukan ujian ya? Peringatan dari Allah. Peringatan. Kalau ujian beda ya. Kalau dia misalnya bertobat, dia baik lagi, terus dia menyadari salah, bisa naik lagi, bisa. Banyak contohnya itu. Dia sudah berbelut, dia sadar, terus dia naik lagi, bisa. Tapi kalau dia tidak Dia berubah. berubah, ya jatuh terus. Kan kalau orang tuh dasarnya baik Pak ya. Ketika mungkin ya, ketika dia ada yang di penjara ya kan, karena mungkin kasus tertentu, tapi kan cara Allah Pak ya, nggak ada yang di penjara malah hafal Quran ya, Nah, iya, malah jadi ustaz. iya. Kalau dia sabar, tabah, justru malah terangkat harkat derajatnya. Dan bacanya Quran lagi ya. Nah, hafal Quran coba. Quran itu mengangkat derajat. Wah, bener. Quran itu memang mengangkat ke derajat. Makanya kan di dalam surat 7 176 Yayasan. ini roti produk Yayasan Anak Bajikan. Boleh tuh, bisa pesan tuh. Ya, orang bisa pesan, bisa untuk ulang tahun, bisa Dari juga bajikan. ya produksi Yayasan Rotinya Anak gemoy Bajikan. dan lembut. Waduh, ibarat. Iya. Dan nggak terlalu manis. Dan terlalu benar. Nah, kalau manis betul kan gak enak tuh. Tapi kalau manisnya sedikit, jadi orang-orang yang udah usia pada dewasa Pas. Dan nggak keras. nggak keras. Baik, kita lanjut ya. Kita buka surat 7 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalonya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir.
Ceritakan Pak Wisnu. Sampaikan. Iya, jadi suruh dakwakan orang itu, kasih tahu nih ayat nih. Jadi Allah katakan sebetulnya kami itu pingin, kalau kami pingin ngangkat harkat derajat orang itu dengan ayat-ayat Allah. Dia ngamalkan ayat Allah, menyampaikan ayat Allah, ngajak orang ke jalan Allah, terangkat harkat derajatnya kan. Tapi manusia biasanya kan memilih kan tidak itu. Memilih mencintai dunia. Manusia memilih ikutin hawa nafsunya. Akhirnya dengan dia memilih mencintai dunia, dia mengikuti hawa nafsunya, bukannya Allah angkat harkat derajatnya, malah Allah gambarkan dia seperti anjing. Bahasanya Allah itu seperti anjing, dihalau, dijulurkan lidahnya, dibiarin julurkan lidahnya. Buruk sekali perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu. Dan Allah katakan, ceritakanlah cerita ini ke orang lain. Ya Allah suruh tuh ceritain ayat nih. Kalau dia mau terangkat harkat derajat ini nih, mau ceritain. Tapi hebatnya Quran Pak ya, dengan dibungkus ya dengan ayat ini lembut tapi tajam nih. Waduh, tajam banget ini. Anjing. Tajam sekali. Kalau kita yang ngomong kan jadi nggak bagus. Makanya saya ingat dulu waktu saya sampai ayat ini ada orang bilang, wah Ustadz kok ngomongnya kasar banget, anjing. Saya kasih lihat ayatnya, ada tulisannya anjing. Iya, bukannya kita kok. Ini kita jelasin aja ayat Allah kan. Iya. Malah Allah suruh ceritain kan. Iya. Ceritakan nih. Kamu itu anjing, coba bayangin. Cuman kalau kita ngomong sama orang yang ngerti ayat ini, bukan ngaji nih, lu ngomongin gua anjing ya. Nah, kan gitu kan. Nah, kita lihat lagi coba tadi itu. Ayat 4 kali loh tuh yang Allah katakan bahwa manusia itu adalah hidup di dunia ini permainan. Senda gurau. Makanya di surat 57 coba lihat ayat 20. Surat 57 ayat 20 ya. Silakan dibuka yang di rumah ya. 57 20. 57 20 ya. Silakan Pak Wisnu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Coba, benar kan? Kehidupan dunia ini permainan, senda gurau, jor-joran dengan harta, jor-joran dengan anak. Anak itu bisa anak kandung, bisa juga anak buah, berarti jabatan. Jor-joran kan, wow, jor-joran. Bisa sekejap Pak ya. Bisa. Nah, di dalam jor-joran ini sampai Allah gambarkan seperti tanaman yang ditanam, subur, nanti kuning, mati dia. Nah, itu kalau tanaman habis saja. Tapi kalau manusia, Allah katakan cuma 2 pilihannya. Dia mendapatkan azab yang keras atau dia dapatkan ampunan dan keridhaan Allah. Dan kehidupan dunia ini memang senang, tapi penipu. Makanya kadang-kadang orang itu kan ditipu orang uang 1000 aja kan marah orang kan. Iya. Bisa caci maki, lu nipu gua ya tadi. Tapi ditipu oleh dunia, joget-joget dia. Nggak terasa. Tapi sebenarnya bisa dibilang gini nggak, Kiai? Kita diajak dunia ini ada sebenarnya orang-orang yang beruntung karena dikasih kesempatan untuk tobat. Memang. Kalau paham. Kalau paham. Gitu kan. Kalau dia paham, sebetulnya kita di dunia ini diberi kesempatan bertobat. Karena di Quran itu tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ya. Sama kan ada juga ayat yang menyatakan maka dibiarkanlah Allah sampai akhirnya dia sesat dan tidak diperdengarkan lagi ayat Al-Quran. Nah itu kan kalau sudah masanya sudah terus ditutup dia nggak telinga bertobat terus, akhirnya dia jadi keras. lebih keras. Hatinya jadi keras, udah dibungkus oleh setan-setan semua kan.
Pak, tapi kalau di 5720 ini boleh kan Pak ya? Berlomba-lomba dunia boleh? Nanti dulu. Harus berlomba-lomba dunia dan permainan itu, tapi jangan dunia doang. Harus diimbangi dengan akhirat. Oh iya. Jadi kalau orang misalnya berlomba-lomba dunia ini dengan harta, dengan anak, tapi dia lupa akhirat, sayang. Mungkin dia di dunia senang, tapi mati neraka kan. Harapan kita ini kan dunianya kita senang, bahagia, prosperity, makmur, matinya masuk surga. Nah, itu yang enak kan. Karena di sini ada azab yang keras dan ampunan. Pak. Nah, itu. Ya, ada ampunan di Tinggal pilih mana nih kalau mati. Mau dapat azab atau dapat ampunan. Nah, makanya kalau dia mau dapat ampunan, segera ayat 21-nya. Makanya dikasih tahu oleh Allah itu. Sebetulnya Quran itu hebat sekali loh. Nih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Berlomba-lombalah dalam mohon ampun kepada Allah. Jadi berlomba-lomba dunia iya, berlomba-lomba mohon ampun juga iya. Mohon ampun juga Akhirat iya. juga iya. Nah, berarti dia dunia akhirat kan. Nah, Nah, cuman kalau dia dunia saja, sementara dia tidak minta ampun, tidak menjaga diri di dunia ini dari kemaksiatan, ya nanti dia jatuh di dunia, jatuh mati masuk neraka. Tapi kalau dia bertobat, menjaga apa yang dilarang oleh Allah, sudah dunianya terangkat derajat, meskipun dunia dalam keadaan permainan segala macam, dia tenang aja, matinya surga. Nah, kalau yang tobat sambal itu apakah diampuni juga Pak Ustaz? Tobat sambal itu, Tobat sambal juga. kalau dia waktu jadi tobat, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi. Sekarang yang khawatirnya apa? Waktu tobatnya tuh lagi Di maksiat. wah nggak ada ampunan. Tapi tetap diterima ya kalau misalnya dalam keadaan. Nah misalnya dia nih tobat waktu nih, matinya lagi maksiat. nah, matinya itu di mana nih? Finish Ini lagi orang maksiat. orang ini beriman nih, oke, dia udah tobat, dia tobat, terus maksiat lagi, dia tobat, maksiat lagi. Nah waktu akhir matinya nih di kapan nih? Lagi pas tobat. Nah kalau pas tobat diampuni. Ampuni. Tapi yang kita sayang kita nggak tahu usia kan. Iya, betul. Pas misalnya meninggal lagi dalam keadaan Maksiat. maksiat, wah udah itu. Terus sambalnya sambal terasi gitu pasti. Buat sambal. Kan kata orang kan istilahnya apa, iman itu kadang-kadang naik kadang-kadang turun kan. Betul. Dikhawatirkan Betul. masih udah tobat, dia berbuat lagi hilang. Nah makanya kan Allah bilang kan, sebetulnya Allah itu sudah banyak memudahin kita loh. Kan ada orang bertanya nih Pak, kita ini nggak bisa bebas dari dosa, betul. Kadang-kadang Iya. orang kita orang ngajakin ngerumpi, ngomongin orang, ya masa kita cuekin aja terus kita enggak kan? Makanya Allah bilang, selama tidak ada 3 yang kamu kerjain, aman. Apa 3 itu? Surat 4 ayatnya 31. Empat 31. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang, mengajaknya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, ke surga. Kesini. Jadi Allah katakan, selama orang itu jangan ngerjain dosa besar. Dosa besar itu apa? Syirik. Bunuh. Dosa besar kemudian bunuh orang. Dosa besar itu berzina. Ini enggak nih. Ya cuma dosa-dosa yang kecil-kecil aja. Dosa kecil tuh kalau kamu beriman beramal soleh langsung diampuni. Itu memudahkan betul loh itu buat kita itu. Ini kabar gembira Pak. Kabar gembira ini. Asal tidak melakukan yang besar-besar saja, yang kecil Diampuni. Seperti apa sih dosa kecil Pak? Kriterianya? Ya misalnya dosa kecil kayak misalnya ya kita bohong-bohong dikit lah kan. Cuma jangan bohong besar. Bohong dikit, itu ya misalnya dosa mata. Ngambil gorengan 5 atau 3 gitu ya. Nah. Ngambil 3. Kan kadang-kadang gitu tuh. atau dosa mata. Dosa mana? Atau misalnya ngomong orang sedikit itu kan.
Nah, dengan dia iman sama soleh, selama tidak ngerjakan 3 ini, Allah ampuni kan. Kalau memfitnah itu masuk dosa besar. Itu dosa besar tuh fitnah itu. Apalagi di ini ya, di ansos ya. Iya, iya itu. Apalagi ya. Nah, jadi sebetulnya makanya kita tuh mestinya ini kan berlomba-lomba dalam istighfar ini. Tadi kan bilang dalam kamu keadaan tadi hidup ini yang orang berlomba-lomba dalam harta, dalam jabatan, dalam segala-galanya, jor-joran, sikut-sikutan. Tapi kita beriman bermasoleh, kita banyak istighfar, aman kita. Dan jaga kemaksiatan. Dosa-dosa besar. Ya. Apa kira-kira? Apa aja dosa besar? Ya, coba kita lihat surat 2568. 2568 sampai 71. Silakan Bang Ujian. Al-Haq tadi udah 2568. Dosa besar. Baca, tadi saya udah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25 ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Ayat ini sebetulnya kalau kita baca dari depannya itu termasuk orang yang disayang Allah ya. Contohnya kayak disayang Allah itu orang yang berjalan rendah hati. Kalau ada orang yang ngata-ngatain, fitnahin, dia udah balas jatan baikan aja. Terus dia tahajud malam. Terus dia juga banyak doa minta ampun azab Allah, jangan sampai kena azab Allah. Dan juga dia berinfak sedekah. Nah, termasuk yang orang-orang yang disayang Allah itu orang yang tidak syirik, tidak membunuh yang diharamkan Allah, tidak berzina. Nah, ini 3 ini berarti dosa besar, jangan nih. Kabair ya. Ya, kabair benar ini. Nah, selama dia 3 ini, misalnya katakanlah ada orang nih sudah ngerjain 3 ini semuanya nih, 3-3-nya udah dikerjain semua. Kalau dia tidak bertobat, maka Allah kasih tahu ini orang akan dilipat gandakan dosanya. Kemudian dihinakan Allah di dunia, dihinakan Allah di akhirat. Tapi ayat itu belum stop situ saja, kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka Allah kasih tahu, Allah janji loh, kejahatan dia tadi syirik, kejahatan dia tadi membunuh, kejahatan dia tadi berzina, diganti dengan kebaikan setelah dia bertobat itu. Ada kata-kata diganti. Ya berarti diganti kan dihapus dong. Dihapus, kemudian diganti dengan kebaikan setelah dia bertobat. Dan saking Allah itu betul-betul nyuruh kita itu memang meyakinkan kepada kita itu serius. Di 71-nya diulang lagi. Siapa yang bertobat, beriman, beramal soleh, Allah pasti akan menerima tobatnya itu. Sampai sebegitunya coba. Nah cuman orang mengambil ayat ini enggak. Nah lagi-lagi orang kan enggak baca Quran. Oh baca Quran juga katanya udah 7 kali khatam. Ya kalau enggak dibaca artinya enggak juga akan jelas. Dibaca artinya juga kalau memang enggak dikaji, enggak dijelasin, enggak akan nyambung juga. Makanya ngaji Quran bil Quran itu sangat penting sekali.
Pantas ya Nabi dulu bilang itu, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, the best of you who learn the Quran and teaches it. Orang yang belajar Quran dan orang yang ngajarin Quran. Pantas juga Allah ngomong, balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah yang dari aku meskipun satu ayat. Ya, Satu ayat. Ya, sebetulnya Pak, kalau orang itu dapat Quran, ya sudah dapat dunia akhirat ya. Waduh. Iya kan? Dapat jabatan, dapat apa? Semuanya itu. Kalau orang itu dapat Quran, dunianya dia dapat, akhiratnya dia dapat. Bahagia dunianya dapat, bahagia akhiratnya dapat. Kemudian juga kesenangan dunia dapat, kesenangan akhirat dapat. Wah, luar biasa itu. Berarti contoh kasus yang tadi itu yang lagi viral itu berarti dia bertobat intinya. Ya intinya Dia di harus situ. bertobat dulu. Mestinya dia itu bertobat dulu, jaga apa yang dilarang Allah, dijaga. Baru nanti dia Naikkan sebagai lagi perlahan-lahan. public figure, nanti dia arahkan oleh Allah omongannya. Itu Pak Ustaz, ada kan pahala yang dilipat gandakan ya. Nah itu misalnya kalau misalnya dia pergi haji kan dilipat gandakan tuh pahala di sana. Apakah itu akan tergandakan kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ada gitu? Ya dia naik haji itu kan rukun iman yang kelima kan. Ya. Setelah dia dulu misalnya sholatnya, zakatnya, tobatnya udah semua, baru naik haji. Ya baru itu dia Dilipat gandakan. Tapi kalau dia nggak itu, ya kalau dia nggak ngerjainnya malah hajinya nggak diterima malah. Ya misalnya dia haji nih, tapi pulang haji nggak pernah sholat. Ada yang itu pulang haji nggak pernah zakat. Jadi nggak dilipat gandakan malah berdosa itu. Makanya kan kita tuh harus ngaji itu di situ deh, harus ngaji. Makanya kalau kita melihat ini tuh penting sekali itu ngaji itu. Buat merecharge ya. Wah. Merecharge, mengingatkan. Gini, jadi orang udah pintar Quran nih, dengan dia ngaji lagi, dia diingatkan lagi. Di reminding again, warning again. Tapi kalau orang nggak ngaji kan nggak ada peringatan. Dan ngaji diingatkan lagi. Gelap. Dan ngaji diingatkan lagi. Ngaji gelap. Ya makanya kan kadang-kadang ada yang ada hafal hadis, dia beda dengan perlakuannya, berarti dia tidak ngaji ya. nggak ngaji. Ya. Hanya hafal aja ya. Tuh. Ya makanya kan Quran ini kan cahaya kan. Iya. Cahaya. Coba lihat surat 24 ayatnya 34. Silakan Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur ayat 34. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberikan penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallah. Jadi Allah katakan ini cahaya. Namanya cahaya kan, laron aja kan ada cahaya, dia nyari cahaya itu. Orang ini misalnya gelap, ada lampu petromak itu, pasti orang nyari yang lampu petromaknya ada apa nih? Nyari cahaya kan. Nah apalagi Quran, cahaya di atas cahaya. Coba 35-nya coba. Dia baca lagi. 35-nya. Ya, 35-nya lanjut. 24 35. Allah memberi cahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat.
yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahayanya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Sadaqallahu. Nah, coba kita lihat di ayat ini. Ini ayat ini kan luar biasa coba. Allah berikan cahaya kepada langit dan bumi. Bayangin ya, langit aja seluas apa nih coba? Bumi. Allah kasih cahaya semua. Nah, kemudian Allah, cahayanya Allah ini, cahaya digambarkan oleh Allah dengan di dinding. Kalau rumah orang kaya biasanya ada dinding, ada lampu. Lampu ini ada kayak tutup kaca gitu. Ya, tutup kaca tapi dia masuk ke dinding. Cuman nggak sampai ke belakang. Masuk ke dinding, nggak sampai ke belakang. Nah, ini dibungkus oleh kaca. Sudah cahaya lampu ini juga sudah terang, dibungkus kaca lagi, dibungkus kaca lagi, dibungkus kaca lagi. Nah, sampai Allah gambarkan ini cahayanya itu di atas cahaya. Cahayanya ini dinyalakan dari minyak zaitun. Tapi ingat loh, minyak zaitunnya itu nggak di timur, nggak di barat. Lah di mana? Ya dalam diri kita. Makanya kalau kita lihat ini di badan kita ini, di tempat di hati kita ini kan ada kayak apa ya? Celokan. Ada celokan gitu kan. Nah, ini nih cahaya ini sini nih. Ada kayak lubang. Nah, dari lubang inilah ini cahaya ini tembus cahayanya kemana-mana. Nah, seperti kita ini zoom di sini nih, zoom di sini, didengar oleh orang Amerika, didengar oleh orang Australia, didengar oleh orang Eropa, didengar oleh orang Singapura, terus satu. Nah, yang dengar dari Australia cerita lagi nih, nyambung lagi. Yang dari Amerika cerita lagi, nyambung lagi. Yang dari Singapura nyambung lagi, terus cahaya di atas cahaya. Cahaya. Allah berikan cahaya ini kepada orang yang Dia kehendaki. Siapa yang Dia kehendaki? Yang mau dapat cahaya. Dapat cahaya, iya. Tapi kalau orang misalnya ada juga nggak mau dapat cahaya, dia Qurannya ada, orang yang ngajarin ada, kesempatan ada, waktu ada, dia nggak gunain, nggak akan dapat cahaya itu dia. Nah, makanya manusia itu sebetulnya diberikan oleh Allah keleluasa.Ilo, kalau kamu mau dapat cahaya, ini ada Qurannya. Nah, Quran ini kamu baca, kamu pahami. Kalau ada yang nggak tahu, tanya sama orang yang paham. Sebetulnya, wah luar biasa itu Quran itu. Kasih pilihan. Aduh, Masya Allah. Pilihan yang baik. Tinggal mau diambil mau enggak. Ya, kalau saya menggambarkannya begini, Allah itu. Bayangin Allah itu baik menceritakan kita dari asal bahan kita. Asal bahan kita ini dari mani. Mani itu kan dari tempe kan, dari saripati tanah. Tempe kan dari tanah kan ditumbuhkan, saripati tanah. Terus nanti sperma bapak kita masuk ke rahim ibu kita, ketemulah di situ, jadilah kita. Tapi di sini prosesnya ceritain juga nih, bahwa dia jadi darah, jadi darah, jadi daging nanti jadi tulang nanti bungkus oleh daging, kemudian lagi bentuknya kamu udah bentuk lain, kemudian tambah lagi kamu jadi sempurna, udah sempurna kamu turun 9 bulan 10 hari. Nah, setelah 9 bulan 10 hari, nah ini disuruh pilihan. Ini ada kitabnya nih, ini ada kitabnya, kamu mau ambil mana nih? Kalau kamu beriman, kamu selamat. Kalau nggak beriman, kamu nggak selamat. Nah, kamu baca Quran, kamu dapat petunjuk. Tinggalin Quran, nggak dapat petunjuk. Nah, kemudian Allah katakan, dari kamu kalau misalnya ada yang ngambil Quran sebagai pelajaran, dia dapat petunjuk, Allah akan jamin juga pada kamu maintenance kita selama hidup kita di dunia ini. Allah jamin maintenance kita. Udah dijamin maintenance kita. Udah kita butuh udara, Allah kasih udara. Kita butuh matahari, Allah kasih matahari. Kita butuh air, Allah kasih air. Semuanya dikasih maintenance-nya. Nah, tinggal dia bawa kemana dirinya. Kalau dia bawa ke beriman beramal soleh, mati dia.
Mati, proses mati juga di alam barzakh kasih tahu, padang mahsyar dikasih tahu, lepas nanti kamu final stationnya, ujung-ujungnya air, kalau nggak surga neraka. Coba dari bahan bakar kita, coba manusia siapa yang bisa ceritain itu? Nggak ada orang manusia bisa ceritain. Bukan penciptanya ya. Wah, kalau bukan sang pencipta. Insya Allah. Ya, pemirsa memang menarik ya bicara Al-Quran. Luar biasa. Di podcast ini silahkan di-share ya, karena isinya nasihat semua itu tadi. Nasihat Bagaimana Quran. supaya tinggi derajat, kenapa dia jatuh derajatnya, dan bagaimana kembali lagi tadi sudah disampaikan ya kan, dengan bertobat, dengan amal soleh. Siapapun yang pernah mengalami kejatuhan dalam hidup ini, kembalilah ke Tuhan. Ya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun dari semua dosa-dosa. Itu aja. Ya, benar. Ya. Mungkin ayat terakhir Pak untuk Nah, apa gitu kira. ayat terakhir itu Allah kasih tahu nih kepada kita ini, semua manusia itu pasti berdosa. Ya. Nabi aja kan kejeblos, Nabi Adam makan buah keholdi, udah diingatin Allah kan, jeblos. Nabi Muhammad cuekin orang buta, turun abasa wa tawalla kan. Jadi kalau Nabi saja bisa kejeblos, apalagi manusia kan. Nah, cuman kalau dia baik, nggak ada dosa nggak diampuni. Itu berita baik benar itu. Tidak ada dosa. Saya pikir dulu syirik tuh nggak diampuni. Ya syirik juga kalau dia sebelum mati dia syirik, dia tobat. Ampun. Makanya di surat 39 ayat 53, 54, 55. Ya, kita buka surat 39 ayat 53. Ini kabar gembira dari Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul adzim. Luar biasa. Coba Allah panggil nih, satu-satunya nih ayat ini. Hai manusia banyak, hai Rasul banyak, hai Nabi banyak, hai manusia banyak. Satu-satunya, hai orang-orang yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni dosa-dosa kamu semua. Semua. Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kalau kita ngomong bukan dasarnya ayat Allah, mungkin orang bilang, masa semuanya diampuni. Coba kalau kita nggak ngomongin ayat Allah nih, Iya. Dosanya udah pernah ketulungan. iya dosanya udah seubrak-ubrak, masa begitu diminta taubat dia diampuni? Diampuni selama ada 3. Apa 3 itu? Ayat 54, 55-nya coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dan Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya. Nah, jadi syaratnya kan gampang. 1, kamu kembali kepada Allah, berarti tobat. Ya. Asal jangan diulang lagi. Yang kedua, menyadari perbuatan dulu itu salah. Ya. Salah nih perbuatan dulu, udah sadar nih. Yang ketiga, apa yang ada di Quran ini perintahin, kerjain, larangan jauhkan, udah selesai. Simpel sebenarnya. Simpel sekali. Saking baiknya Allah itu, ini masih diingatkan lagi. Jangan sampai kamu nanti, setelah nanti kamu mati, meninggal, baru kamu sadar. Telat. Itu sampai diceritain. Coba deh lanjutin ayat selanjutnya itu sampai 61. Pak Wisnu baca. Dari 57. 56. 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-ngolokkan agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia
tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam, bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Coba sampai Allah kasih tahu, jangan sampai kamu telat loh. Kalau mau telat, kemudian meninggal, baru kamu menyadari, ya Allah, baru tahu begini. Ya Allah, coba kalau aku dulu bertakwa, nggak akan jadi begini. Ya Allah, coba dulu kalau itu ngikutin nasihat-nasihat guru-guru kami dulu di dunia. Allah bilang, sebetulnya sudah kasih tahu kamu itu ayat-ayat Allah, tapi kamu aja mendustakannya. Udah, kamu di hari kiamat udah nggak bisa lagi Allah katakan. Berarti neraka kan? Nah kemudian Allah katakan kalau orang-orang bertakwa, dia ambil nih kesempatan di dunia dia bertobat, maka Allah kasih tahu, kamu itu nggak akan disentuh api neraka, tidak akan disentuh, kamu masuk surga. Nah mudah-mudahan Itu ya. iya, luar biasa ya. Ya, jadi para pemirsa dimanapun berada, sebarkanlah podcast ini kepada mereka yang sedang jatuh, nggak usah ngejek-ngejek, ajak aja ngaji. Ajak ngaji, ajak bertobat, karena kesempatan masih terbuka, Pak ya. Iya. Untuk kembali menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada penutup doa. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa sahabat kami, saudara kami, mungkin ada yang dapat cobaan. Ya Allah, semoga mereka ya Allah diberikan jalan keluar cobaannya. Atau lagi orang-orang mendapat ujian. Ya Allah, mudah-mudahan mereka diuji oleh Allah, diberikan jalan keluar terbaik dan sabar, dan Allah lindungi mereka dari segala macam kejahatan, fitnah dunia, akhirat, jin dan manusia. Ya Allah, selamatkanlah kami, anak cucu, mantu, soleh dan solehat, anak-anak asuh kami, sekolah kami di yayasan dan maju semuanya, baik SD, MTS, SMK, MA, Alia juga maju semua, dan juga rencana ada SD bilingual, mudah-mudahan tercapai, dan mudah-mudahan pada bulan Oktober akan dibuka SD bilingual yang 2 bahasa, mudah-mudahan juga dimudahkan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mari sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.